hampir katakanlah 90% lebih orang sholat itu mengikuti kebiasaan di kampungnya. Mengikuti Pak Imam di kampungnya atau Pak Kiai yang mengajarkannya atau Pak Ustadz. Ini saya berani menyebut tidak kurang 90% lebih itu yang biasa dilakukan orang. Nah, sedikit kalau mau mengungkap sejarah ya, kita tahu cara-cara sholat Nabi itu lewat sabda dan perbuatannya. Nah, padahal perlu kita ketahui ya, 1 abad lebih ketika berita dari Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan, itu 1 abad lebih itu belum pernah diteliti apakah berita-berita tadi itu benar ya, sahih atau lemah atau palsu. Sebab berita-berita tadi baru bisa diteliti setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hampir 1,5 abad. Jadi ketika itu berita-berita Nabi yang menjelaskan antara dengan sholat tadi itu sudah tersebar luas di masyarakat. Nah, untuk ditututi bagaimana sebenarnya yang dicontohkan Nabi, ini memerlukan satu perjuangan yang tidak ringan karena orang sudah terlanjur melakukan menurut kebiasaannya. Sehingga di sana itu yang ngikuti imam yang di sana, katakanlah dia terpengaruh imam namanya Hanafi, yang di situ imam Maliki. Di Indonesia ini yang banyak imam Syafi'i. Maka di sini kita perlu cari keterangan yang benar bagaimana yang dicontohkan Nabi. Kalau kemudian dengan masalah jamaah ya, sholat berjamaah ini tadi ya. Ini dalam satu masjid, ini ada jamaah yang sudah sedang menjalankan sholat. Ya. Kemudian ada orang lagi masuk, tetapi karena melihat imam dari jamaah tadi kok dia kurang berkenan, maka dia mendirikan jamaah lain. Nah, ini bagaimana, Pak Ustadz? Di sini memberi isyarat. Ya. Ternyata bahwa umat Islam ini hatinya masih macam-macam. Ya, dia barangkali terlalu fanatik mengikuti Pak itu, ya, sehingga dia itu masa itu sudah tidak ikhlas, ya tidak ikhlas, karena dianggap wah yang jadi imam kok bukan yang saya biasa ikuti, yang saya senangi, ya itu sebenarnya sholatnya karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Ya. Nah, berkaitan dengan bacaan ya, tadi sudah diterangkan bahwa kita harus memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Sementara ini bacaan yang harus dibaca pada saat sholat itu menggunakan bahasa Al-Quran yang untuk kita orang Indonesia ini masih memerlukan proses yang panjang untuk bisa memahaminya. Nah, ini apakah harus dengan bahasa Al-Quran yang memang sudah dituntunkan oleh Rasulullah tadi, atau kita bisa mengalih bahasakan gitu dengan bahasa induk kita gitu. Kita ini diberi anugerah Allah ya, kemampuan akal, dan Allah maha bijaksana ya. Allah itu Al-Hakim, bahwa bahasanya, firmannya, perintahnya itu sudah diukur, bisa itu ditangkap, diterima oleh manusia atau hamba-hambanya. Apalagi yang namanya kita yang sejak kecil ya sudah dikenalkan dengan TK Quran, apalagi sudah mahasiswa itu sudah tidak ada masalah ya. Jadi walau bagaimana kita harus berusaha bahwa dalam sholat itu dengan bahasanya sholat bukan dengan bahasa kita sendiri. Sebab nanti kalau itu terjadi nanti salatnya orang Jawa lain dengan orang Madura, nanti tidak karuan nanti ibadah sholat. Jadi sholat ini bacaannya biar di Indonesia, biar di Afrika, biar di Amerika sama. Sama. Ya.
Ya, nah ini barangkali lebih jauh mungkin Ustadz nanti akan menjelaskan secara praktis seperti apa sih sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ini. Oh ya, jadi sebelum saya nanti berdiri di depan ini, sedikit catatan kecil untuk supaya nanti ada gambaran ya, sebagaimana sabda Nabi tadi, solu kama ro'aitumuni usoli, ada beberapa catatan begini. Kita ini kalau mau sholat atau beramal yang lain, kita dituntut apa yang namanya niat karena Allah. Jadi setiap kita beramal atau khususnya sholat itu harus berniat karena Allah. Berdiri lurus, kemudian membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini setelah diteliti tadi saya sebut ya, ada ratusan ulama yang telah dengan serius tekun meneliti, membahas, maka beliau bersepakat bahwa bacaan doa iftitah yang disebut sebagai yang paling sahih itu ada dua cara atau dua macam bacaan. Yang pertama yaitu bacaan Allahumma ba'id baini dan seterusnya, itu riwayatnya dari Bukhari Muslim. Sedangkan yang kedua itu dimulai dengan bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal, itu riwayatnya dari Imam Muslim ya. Dua bacaan ini sangat populer ya untuk doa iftitah. Setelah selesai membaca doa iftitah, lalu membaca ta'awudz. Ini kaitannya dengan perintah Allah. Setiap mau baca Quran itu membaca ta'awudz, lalu membaca surat Al-Fatihah sampai dengan waladhdallin, amin. Jadi kalau itu nanti jamaah, ini nanti ada kajian sendiri ya, kita akan buat forum bagaimana tata cara jamaah yang dicontohkan Nabi, itu nanti di forum lain ya. Itu amin ya, aminnya makmum itu bersama-sama dengan aminnya imam ya, tidak mendahului atau tidak membelakangi aminnya imam. Setelah itu membaca surat Al-Quran dengan catatan membacanya itu dengan tartil dan tadabbur. Tartil itu kalau bahasa Jawa las-lasan. Sebenarnya agak sulit diindonesiakan, tapi saya jumpa ada terjemahan yang bagus dengan menerjemahkan tartil itu seksama ya. Bacalah Quran dengan seksama, warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua dituntut di dalam membaca surat Al-Quran termasuk Fatihah itu dengan tadabbur, dengan difahami, diperhatikan makna kandungannya. Ini yang dituntut di dalam membaca Al-Quran. Nah, ada semacam pengarahan bahwa kalau kita membaca dalam sholat itu ya cukup